Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mau share sedikit mengenai Alkitab karena ada banyak orang dengan yakin dia mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan katanya, ya. Sehingga orang yang mengerti Alkitab ya itu dianggap ya sudah mengerti firman Tuhan ya, karena Alkitab ini kan firman Tuhan ya. Saya tidak menyangkal kalau yang dimaksud Alkitab ini tulisan yang tidak bersalah ya. Saya sangat percaya sekali inerransi Alkitab, infallibility Alkitab ya. Tapi coba dulu saya sharekan dulu sedikit, ada 2 ayat ya, untuk coba kita renungkan dulu ya. Sebenarnya firman Tuhan itu apa ya? Alkitab itu apa gitu loh. Coba saya baca dulu ya. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi firman Tuhan itu selain itu pribadi, Yesus adalah firman Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah roh dan hidup atau hayat ya. Nah, jadi kalau gitu Alkitab itu apa? Saya baca dulu sebentar ya. Ini pakai YLT aja, 1 Timotius pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ayat 16. Semua kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Jadi dikatakan di sini semua kitab diilhami Elohim. Jadi Alkitab itu adalah kitab atau tulisan yang diilhami oleh Elohim. Dia Alkitab itu tetap tulisan hitam di atas putih, cuma dia diilhami dan tidak bersalah ya. 1 koma pun tidak ada salahnya. Teks aslinya ya. Makanya ada istilahnya kritik teks untuk menemukan teks yang asli mana. Kalau ada 2 teks itu asli ya, bahasa aslinya, atau yang ini ada kalimatnya pendek dan agak sulit dipahami, ini yang udah panjang. Nah, ini kemungkinan besar yang ini yang lebih asli ya, pendek ini yang susah ya, karena ini kemungkinan penterjemah tuh menafsirkan gitu. Nah, jadi Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan. Tapi di dalam tulisan itu ada roh dan hayatnya. Nah, ini kalau orang membaca Alkitab belum tentu dia menjamah atau menemukan atau bertemu dengan roh dan hayat daripada tulisan ini. Sehingga ada juga orang yang baca Alkitab hanya menghasilkan pengetahuan Alkitab, pengetahuan teologi, tapi dia tidak sebenarnya enggak menyentuh firman Tuhan ya. Nah, jadi bagaimana caranya dong supaya kita baca Alkitab? Ini saya bukan bilang jangan dibaca Alkitab, ya, harus dibaca dari Kejadian sampai Wahyu ya. Bagaimana kita membaca Alkitab sedemikian sehingga kita bertemu dengan roh dan hayatnya itu, sehingga batin kita ya, hayat dalam batin kita ini bertumbuh dia ya. Itu yang kan yang penting. Kalau baca Alkitab hanya menambah pengetahuan itu bikin sombong ya, pengetahuan bikin orang sombong. Gimana caranya kita baca ini Alkitab ini sehingga kita menjamah roh dan hayat yang ada dalam tulisan-tulisan ini, di balik tulisan-tulisan ini. Nah, ini saya umpamakan begini, di dalam alam ini, dalam udara ini ada banyak gelombang-gelombang nih ya, gelombang suara. Tapi kalau kita nggak punya antena yang frekuensinya sama begitu ya, kita kan nggak bisa nangkap itu gelombangnya ya. Jadi kita harus punya antena yang sefrekuensi, kira-kira begitu ya. Baru kita bisa menangkap suara gelombang itu, gelombang suara itu ya. Demikian juga Alkitab ini ada frekuensinya ini ya. Firman Tuhan, roh dan hayat yang keluar dari tulisan-tulisan yang tak bersalah ini ada frekuensinya. Kalau batin kita, misalnya kita cinta uang, ya kita nggak akan menemukan ya firman Tuhan mengenai uang, karena ya kita akan malah menemukan ayat-ayat yang mendukung ya ajaran persepuluhan lah, bahwa kita ini butuh uang, gini dan semuanya uang ya, memang karena hatinya begitu ya. Nah, jadi sekarang gini, sebenarnya hanya kasih karunia Tuhan aja yang bisa meremukkan, mendisiplin kita sedemikian sehingga kita sefrekuensi dengan tulisan-tulisan Alkitab ini. Sehingga kita membaca, kita menjamah bukan hanya tulisan hitam di atas putih ini,
Tapi kita menjamah roh dan hayatnya itu. Sehingga kita mendengar firman Tuhan dari tulisan-tulisan ini. Ya. Mendengar tulisan. Jadi ingat loh, hitam di atas putih itu mematikan loh. Ya. Tulisan yang sekalipun ini tulisan tak bersalah, kalau hanya kita dapatkan hitam di atas putihnya, pengetahuannya, itu mematikan. Ya. Jadi hanya yang menghidupkan itu kalau dari tulisan-tulisan yang tak bersalah ini, kita menjamah roh dan hayat sehingga batin kita bertumbuh, ya. Hayat dalam iman kita bertumbuh, kita mendapat firman Tuhan, ya. Kita semakin dewasa, ya, semakin mengenal Tuhan. Ya, jadi kembali, jangan asal tabrak Alkitab firman Tuhan. Enggak, Alkitab itu buku tulisan yang diilhamkan Tuhan dan tidak bersalah. Tapi dalam tulisan-tulisan itu ada roh dan hayatnya. Dan kita harus diremukkan, didisiplin, dibentuk Tuhan yang mendapat kasih karunia untuk diproses sehingga kita sefrekuensi. Kita ini sama lah dengan rohnya atau hayatnya ini Alkitab ini. Sehingga ketika kita baca, kita mendengar firman Tuhan. Kita dihiburkan, dikuatkan, ya, kita mengalami benar-benar kita mengenal firman Tuhan. Jadi itu saja yang saya mau sharingkan. Semoga ini jadi berkat lah untuk kita, ya. Jadi renungan lah, ya. Haleluya. Amin.